muda, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat ya. Ingat, harus patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita bakalan Q&A bareng Romo Tony. Penasaran kan? Yuk kita cari Romo yang di dalam. Pagi Romo. Pagi Jessica. Romo gimana kabarnya nih? Puji Tuhan baik ya. Puji Tuhan. Romo kan minggu ini minggu panggilan nih Romo. Boleh nggak sih Jessica dan teman-teman mau tanya-tanya soal ini? Boleh, silakan Jessica. Kita mungkin sambil lanjut aja kali Romo ya. Oke. Oke. Romo, mau tanya nih. Romo kan Romo termuda nih di Keuskupan ini. Gimana sih perasaan Romo menjadi pastor termuda di Keuskupan Denpasar? Yang pasti canggung ya, karena banyak kan romo-romo lain yang lebih senior kan, ya, jadi harus banyak belajar dari yang senior ya, supaya nanti juga komunikasinya baik dan juga mungkin Romo juga bisa banyak membantu pasti di paroki-paroki. Romo, kalau boleh tahu nih, dulu waktu Romo ingin menjadi imam, apa sih tanggapan orang tuanya Romo saat mendengar kalau Romo ingin menjadi seorang imam? Orang tua sih nggak masalah ya. Orang tua saya itu mendukung apapun keputusan. Yang penting mereka selalu ingatkan, ya, kalau sudah memilih sesuatu harus siap terima konsekuensi risiko-risiko dari pilihan itu. Orang tua hanya ingatkan itu saja. Romo, kegiatan apa sih yang berbeda dulu kan saat menjadi frater atau diakon dengan sekarang sudah menjadi imam? Apa sih yang berbeda? Yang beda sekarang banyak pimpin misa. Jadi umat minta misa ini, kita misa itu ya harus layani. Ya karena itu kan tugasnya Romo sebagai imam kan. Nah, itu yang banyak berbeda sih. Berarti lebih sering pimpin misa ya? Iya, pasti misa. Romo, kalau untuk kegiatan sehari-hari sekarang kan selain pimpin misa, selain mungkin apa? Sehari-hari ya. Sehari-hari selain pimpin misa, pasti juga beberapa urusan administrasi di kantor itu juga setiap hari juga ada orang yang konsultasi. Nah, kemudian juga ya ada ikut pembinaan di kelompok-kelompok kategorial gitu. Ada orang yang mau dibaptis, ada orang yang mungkin mau masuk gereja Katolik, ya kita juga ikut pembinaan demikian. Ya, tapi juga selain kesibukan juga Romo juga sempatkan waktu ya untuk urus tanaman, ya, jaga kesehatan, olahraga juga, ya pokoknya banyak hal ya Romo. Ayo. Romo, kalau boleh tahu nih, apa sih hal yang menyenangkan menjadi seorang imam? Yang menyenangkan ya menjadi seorang imam, ini saya baru cari apa nih ya. Tapi menyenangkan apalagi ketika kita sampai berkunjung ke rumah umat, itu suatu hal yang enak sekali, satu hal yang bagi saya sangat menyenangkan, karena bagaimana kita itu diterima dengan baik di rumah umat dan juga banyak bertukar pikiran soal bagaimana nanti hidup ini, bagaimana juga dalam gereja yang baik bagaimana, itu bagi saya menyenangkan, sangat menyenangkan. Mungkin kita sambil jalan ya, nanti Jessica lanjut pertanyaan lagi. Oke. Romo, tadi kan Romo sempat bilang nih kalau Romo juga ngelakuin hobi apa sih? Hobinya Romo ya, Iya. ya kebetulan Romo bisa main musik ya. Dari dulu suka main musik, jadi hobinya main musik. Setelah itu juga yang baru-baru ini selama corona ini naik sepeda, ya supaya tetap bugar kan, jaga kesehatan juga. Romo, 30 menit nih pertama setelah Romo bangun tidur, tuh Romo ngapain? 30 menit pertama ya? Iya. Yang pertama. Ya, bangun tidur itu matiin alarm dulu. Ya, alarm HP. Bukan yang lain ya, matiin alarm. Setelah itu doa sebentar, doa ya langsung mandi. Nah, selesai mandi biasanya Romo rapikan dulu tempat tidur. Setelah itu baru pakai jubah, baru siap untuk pergi misa. Romo, kalau disuruh milih nih, kamu lebih pilih
film atau membaca buku? Oh, pilihan berat ya. Dua-duanya saya suka, tapi kalau disuruh lebih memilih, saya lebih suka nonton film. Oh, tapi kalau membaca nih, kamu lebih suka buku yang gimana? Buku favorit kamu apa nih? Buku favorit saya ya, yang baru saya baca itu judulnya The Father Know the Best. Itu penulisnya Jimmy Atkins. Yang ceritanya tentang pandangan bapak-bapak gereja ketika dulu masih gereja perdana itu. Kayaknya seru ya Romo. Silahkan kalau mau baca, ada bukunya di kantornya Romo. Siap, Romo siap. Kita duduk di situ ya. Boleh. Oh, tadi kan Romo udah sempat cerita nih apa hal-hal yang menyenangkan selama hidup. Kalau boleh tahu nih, Mo, hal apa sih yang sejauh ini susah selama Romo menjadi seorang imam? Susah ya. Kalau yang susah belum ada susah. Tapi yang butuh tenaga banyak ada. Oh. Ya, ikut pertemuan, ikut pembinaan di kelompok-kelompok kategorial itu ya sedikit kurang pasti banyak makan tenaga. Jadi mungkin agak lelah dia. Tapi kalau memberatkan sih tidak. Oke, baik Romo. Kalau boleh tahu nih, Ah. Romo kenapa sih memilih imam Projo? Projo ya. Ya, karena pertama ya Romo lihat Uskupan Denpasar aja imamnya masih kurang. Masa Romo yang putra asli Bali sendiri kok harus keluar? Paling nggak Romo juga bisa menyumbangkan sesuatu untuk tanah kelahiran Romo, Uskupan tempat Romo dilahirkan ini. Khususnya untuk pengembangan gereja. Oke Romo, kita lanjut ya. Kalau dulu nih, Romo tidak menjadi seorang imam, Nah, apa ada punya cita-cita lain kah? wah, pertanyaan yang menjebak. Tapi kayaknya kalau Romo nggak jadi imam ya, kayaknya Romo harus jadi seorang guru. Karena bapak ibu seorang guru, jadi kelihatannya Romo akan lebih jadi seorang guru. Di bidang apa? Kalau boleh tahu. Saya terus suka matematika. Wow. Iya, terus suka matematika gitu. Ya, mungkin guru matematika ya, nggak tahu mungkin. Baik, Romo. Kita lanjut ya, Romo. Romo ada nggak ayat Alkitab favorit? Ayat Alkitab favorit ya. Romo nggak hafal ayatnya ya, tapi bunyinya gini ya. Segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau nggak salah itu surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi kalau nggak salah. Tapi lupa Romo ayatnya berapa, pasalnya apa. Terima kasih Romo. Oke Romo, ini yang terakhir nih. Mungkin apa nih pesan Romo buat orang muda di luar sana, secara khusus untuk OMKM Eksekutif nih dalam minggu panggilan ini? Oke, jadi pesan untuk para OMK semua orang muda khususnya yang berada di gereja FKS Kuta ini, ya mari sejak muda, mari terlibat dalam kegiatan-kegiatan di gereja. Dekatkan dirimu dengan gereja sejak masa muda. Kalau enggak sejak sekarang kapan lagi? Ya kan nanti ketika bapak-bapak sekarang, bapak ibu pengurus sekarang, ketika mereka sudah tua nanti kamu yang akan menjadi penerus gereja. Ya, kamu akan meneruskan karya mereka. Maka kalau nggak sejak sekarang kamu dekat dengan gereja, kapan lagi? Ya, Profesor Romo bilang di masa muda ini jangan cari ilmu, ya, cari Tuhan. Terima kasih Romo atas waktunya. Sama. Terjaga kesehatan ya Mo ya. Oke teman-teman, sekian Q&A kita bareng Romo Tony. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.